Ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa atau AFKIR yang menelan korban jiwa ini terjadi di Desa Sagara, Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin sekitar pukul setengah 10 pagi. 4 anggota TNI dan 9 warga sipil tewas dan sejumlah orang lainnya terluka. Menurut warga, ledakan terjadi saat warga tengah membantu personil TNI untuk membuat lubang. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana menyebut, proses peledakan amunisi kadaluarsa ini dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD. Proses peledakan pun diklaim sudah sesuai prosedur. Pada peledakan pertama di 2 lubang sumur berlangsung aman dan sempurna. Namun, ledakan terjadi secara tiba-tiba di lubang sumur ketiga saat tim penyusun amunisi sedang menyusun detonator untuk proses peledakan kedua. Diduga, sejumlah warga sipil yang berada di sekitar lokasi langsung mendekat setelah sesaat ledakan. Mereka diduga bermaksud mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka diduga tidak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Hingga saat ini, TNI AD masih menyelidiki penyebab ledakan. Peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Sementara itu, menurut Kapus Pen TNI, Majen Kristome Sianturi, lahan yang digunakan untuk lokasi peledakan adalah milik BKSDA Kabupaten Garut yang jauh dari permukiman warga. TNI AD disebut sudah rutin menggunakan lahan ini untuk meledakkan amunisi tak layak pakai. Munisi-munisi itu ada masa pakainya. Nah, munisi-munisi yang sudah tidak dipakai ini, yang sudah ada di gudang kita, kemudian ditaruh di sana untuk dimusnahkan atau diledakkan. Karena kalau tidak segera dimusnahkan justru akan membahayakan, gitu ya. Menurut warga, lokasi kejadian berjarak sekitar 2 km dari pinggir jalan raya Desa Sagara. Seorang saksi pun menuturkan sejumlah warga sipil dilibatkan dalam prosesi persiapan pemusnahan amunisi tak layak pakai. Bahkan, persiapan pemusnahan pada Senin pagi 12 Mei sudah dilakukan sejak akhir April lalu dan ditonton warga sekitar meski dari jarak jauh. Iya Pak, setahu saya itu udah lama Pak. Udah lama ya? Udah lama. Nggak tahu awalnya itu tahun berapa gitu. Bapak udah berapa kali nonton ini Pak? Dari Sering? dulu sampai sekarang, kalau terlalu sering cuma tahu gitu saya. Tahu ya Pak ya? Hingga Selasa dini hari, RSUD Pamengpeuk masih melakukan identifikasi jenazah korban. Dari 13 korban, 9 diantaranya sudah teridentifikasi. Salah seorang kerabat korban menyebut keluarga tidak mengetahui korban bekerja membantu persiapan peledakan amunisi. Cerita nggak ke keluarga Pak? Enggak, Ya, ceritanya bekerja apa? kerja nyacar, ambil padi. Ambil padi ceritanya. Sudah sejak kapan? Jadi di sama Pak Esa yang berapa itu yang tukang peledaknya. Oh, diikut. Iya, dibawa Pak, bukan ikut, jadi dikasih pekerjaan sama itu. Kerabat korban lainnya menyayangkan terlibatnya warga sipil dalam prosesi persiapan peledakan amunisi kadaluarsa. Kenapa warga sipil, masyarakat menanyakan kenapa warga sipil dilibatkan, kami tidak tahu. Kepada CNN Indonesia pada Senin sore, pengamat militer yang juga peneliti senior Imparsial Al-Araf mengatakan TNI harusnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pemusnahan amunisi tak layak pakai, terutama kedekatan jarak lokasi pemusnahan amunisi AFKIR dengan warga sipil. Padahal dalam rezim hukum humaniter itu ada yang disebut dengan jarak humaniter gitu. Jarak antara instalasi sipil dengan warga sipil itu harus benar-benar dipastikan benar-benar aman.
apalagi terkait dengan disposal amunisi, itu harus benar-benar dipastikan ada jarak humaniter yang baik sehingga tidak terjadi kedekatan dengan warga sipil. Al-Araf menambahkan, penyelidikan kejadian tragis di Desa Sagara Cibalong Garut ini harus melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM karena banyak warga sipil yang juga turut menjadi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.